Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah rahimakumullah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki sejarah panjang dalam khasanah Islam. Kendati belum dilakukan di masa kenabian, namun hari Maulid Nabi menjadi perayaan besar yang diselenggarakan di banyak wilayah di seluruh dunia. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan berbagai cara. Maulid Nabi biasanya diselenggarakan dengan membaca manakib Nabi Muhammad SAW dalam kitab Maulid Barjanji, Maulid Simtud Duror, Diba, Saroful Anam, Burdah, dan lain-lainnya. Selepas membaca manakib Nabi Muhammad SAW, acara selanjutnya dilakukan dengan santap makan bersama-sama yang disiapkan secara gotong royong. Perayaan ini dilakukan sebagai cara meneladani jalan hidup dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Muhammad Yunus dalam peringatan Maulid Nabi, tinjauan sejarah dan tradisinya di Indonesia tahun 2009 menuliskan bahwa jika ditarik riwayatnya, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diinisiasi oleh Khalifah Isli Dinillah, salah seorang khalifah dari dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 341 Hijriah. Kemudian perayaan Maulid dilarang oleh Al-Afdol bin Amir Al-Juyusi dan kembali marak pada masa Amir lil Ahkamillah pada tahun 524 Hijriah. Perayaan Maulid Nabi SAW kemudian dilakukan kembali berdasarkan instruksi Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1183 Masehi atau 579 Hijriah atas usul Muzaffaruddin, saudara iparnya. Di antara tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat juang umat Islam serta mengimbangi maraknya perayaan Natal yang dilakukan oleh umat Nasrani. Setahun kemudian, pada tahun 1184 Masehi, perayaan Maulid dilakukan dengan kegiatan yang amat terkenal, yaitu sayembara penulisan riwayat Nabi SAW serta pujian-pujian kepada beliau. Syekh Ja'far Al-Barjanji terpilih menjadi pemenang dengan kitabnya yang kerap dibaca selama Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Barjanji. Peringatan Maulid Nabi yang kembali dipelopori oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu melahirkan buah positif. Semangat juang melalui teladan kisah hidup Nabi Muhammad SAW berhasil dengan baik. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 1187 Masehi atau 583 Hijriah, Yerusalem bisa direbut dari tangan bangsa Eropa dan Masjid Al-Aqsa menjadi masjid kembali setelah sebelumnya diubah menjadi gereja. Pada mulanya, karena dinilai tidak ada syariat dalam ajaran Islam, sebenarnya instruksi Salahuddin Al-Ayyubi ini untuk menghidupkan kembali Maulid Nabi mendapat penolakan dari para alim ulama pada tahun 1183 Masehi. Namun, Salahuddin membantah bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan untuk menyemarakkan syiar agama Islam, bukan perayaan yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah yang terlarang. Setelah mendengar alasan ini, Khalifah An-Nasir di Baghdad menyetujui usul sang sultan. Selanjutnya, di musim haji tahun 1183 Masehi, sang sultan meminta para jamaah menyiarkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di negara asalnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Perayaan ini kian semarak dilakukan hingga sekarang. Sementara itu, di Indonesia sendiri, sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW berkembang di tangan para wali songo. Perayaan tersebut dilakukan demi menarik hati masyarakat untuk memeluk ajaran agama Islam. Maka dari itu, Maulid Nabi juga dikenal dengan nama perayaan Sahadatain. Selain itu, perayaan ini juga dikenal dengan grebek mulut karena cara masyarakat merayakan Maulid Nabi dengan menggelar upacara nasi gunungan. Masyarakat Muslim di Indonesia umumnya menyambut Maulid Nabi dengan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan seperti membaca sholawat Nabi, pembacaan syair Barjanji, dan pengajian. Menurut penanggalan Jawa, bulan Rabiul Awal disebut bulan Mulud dan acara perayaannya disebut dengan Muludan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.